Apa hari ini ada yang mencuri persediaan makan mereka di lumbung, dan Arlo diberi tugas untuk menangkap pencuri tersebut. Dan jika Arlo berhasil menangkapnya, maka ia dapat membuat tanda di lumbung. Ayah membuatkan jebakan untuk menangkap makhluk tersebut. Makhluk itu pun tertangkap. Setelah Arlo melihatnya, ternyata makhluk tersebut adalah manusia. Namun kelakuannya seperti hewan. Ayo, kayak siapa? Arlo yang tidak tega membunuhnya, akhirnya membebaskan makhluk itu. Ayah yang mengetahui Arlo melepaskannya, seketika langsung marah dan mengajak Arlo menyuruh sungai untuk menangkap manusia tersebut untuk dapat mengatasi ketakutannya. Arlo yang tidak pernah meninggalkan rumah takut tidak dapat kembali pulang, apalagi cuaca mulai mendung. Ayahnya mengatakan, ia akan tetap bisa kembali pulang asalkan mengikuti aliran sungai. Hujan mulai turun dan petir pun mulai menyambar. Sang ayah mengajak untuk segera bergegas, namun Arlo yang ketakutan pun terjatuh. Ayah menenangkan Arlo dan mengajaknya pulang, karena badai akan segera datang. Karena debit air sungai yang semakin tinggi, ayah membawa Arlo ke tempat yang lebih tinggi. Namun naas, sang ayah terbawa arus dan meninggal. Sang ibu yang kelelahan pun terjatuh. Hal itu membuat Arlo bertekad untuk lebih giat lagi membantunya. Saat Arlo tengah menaruh jagung di lambung, ternyata di dalam lambung ada bocah itu lagi. Arlo pun langsung mengejar bocah tersebut karena dialah penyebab kematian ayahnya. Namun naasnya, Arlo malah terjatuh ke dalam sungai dan terseret arus yang membuat kepalanya terbentur bongkahan batu dan pingsan. Ketika sadar, Arlo sudah berada di tepian sungai dan kakinya terluka. Arlo yang ketakutan pun mencari keberadaan ibunya. Arlo yang melihat bocah itu di atas bukit segera mengejarnya. Dengan susah payah, Arlo menaiki bukit. Sesampainya di atas bukit, Arlo mendapati dirinya tersesat. Lalu ia teringat pesan sang ayah bahwa ia akan tetap bisa kembali pulang asalkan mengikuti aliran sungai. Dalam perjalanan, Arlo sangat lapar dan menemukan buah beri di atas pohon. Namun ia tidak dapat menjangkaunya dan tergelincir. Arlo tidak dapat berdiri sekuat apapun ia berusaha karena kakinya tersangkut oleh bebatuan. Hingga keesokan harinya, tiba-tiba kaki Arlo dapat terlepas. Setelah ia melihat, ternyata ada jejak kaki di sekitar bongkahan batu. Saat melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba hujan turun. Arlo pun segera membuat tenda. Setelah hujan reda, bocah tersebut datang dengan membawa makanan berupa binatang kepada Arlo. Arlo yang merasa geli tidak mau memakannya. Sampai akhirnya bocah itu membawakan buah beri dan Arlo pun langsung memakannya dengan lahap. Arlo yang masih merasa lapar meminta diantarkan ke tempat buah beri itu. Sesampainya mereka di tepi jurang karena jalanan terputus, bocah tersebut menjadikan Arlo sebuah jembatan. Akhirnya sampailah mereka di pohon beri yang berbuah sangat lebat. Namun ketika Arlo ingin memakannya, bocah tersebut melarangnya. Tapi karena Arlo tetap nekat memakannya, alhasil ular berbisa pun jatuh ke mukanya. Sontak membuat Arlo terjatuh. Ketika ular berbisa ingin menyerangnya, si bocah tersebut menyelamatkannya. Kemudian Arlo bertemu dengan Triceratops dan menanyakan di mana letak pegunungan Kleutut. Triceratops mengatakan bahwa si bocah tersebut telah melindunginya dari mara bahaya dan jangan sampai ia kehilangannya.
Karena bocah tersebutlah yang akan melindunginya dalam perjalanan menuju Gunung Kleitut. Karena belum memiliki nama, Arlo pun memberi nama Spot. Saat melanjutkan perjalanan, Arlo dan Spot pun bertemu dengan marmut dan mereka bermain sebentar. Karena takut dengan marmut, Arlo pun terjatuh ke kolam. Mereka bersenang-senang sampai tak sadar Arlo terkena lintah. Arlo dan Spot salah memakan buah yang membuat mereka akhirnya berhalusinasi.